Dewa Medis Terkuat. Bab 479. Keesokan harinya, saat matahari terbit, sejumlah besar seniman bela diri berkumpul di seluruh kota Jianshui. Meskipun kota Jianshui baru saja mengalami serangan besar, puluhan harta langka akan dilelang di sini hari ini. Benda-benda ini adalah senjata ajaib penting yang dapat menyelamatkan nyawa para pendeta. Selama Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda akan memiliki satu cara lagi untuk menyelamatkan hidup Anda di dunia ini. Oleh karena itu, orang-orang dari beberapa kota sekitar berkumpul di sini. Pagi-pagi sekali, sejumlah besar biksu berkumpul di sekitar kota Jianshui. Ada yang datang dengan kapal Lingu yang berangkat dari Guangcheng Immortal Mansion ke berbagai tempat, dan ada pula yang datang melalui formasi teleportasi. Ratusan ribu biksu membuat tempat ini, yang baru saja mengalami guncangan hebat, menjadi titik panas lagi dalam sekejap mata. Ini telah mengumpulkan banyak popularitas. Kudengar 8 kelompok bajak laut antar bintang mengunjungi tempat ini kemarin. Jika kita datang ke sini saat ini, apakah kita akan menjadi sasaran bajak laut antar bintang? Jangan khawatir, semua bajak laut antar bintang telah dibasmi. Tahukah kamu bahwa nona muda kedua dari Yuanwu Immortal Mansion, Ruan Yuling, tunangan tuan muda keempat dari Guangcheng Marquis Mansion, telah tiba di sini. Begitu dia bergerak, siapa yang dapat menahan 8 kelompok bajak laut itu? His. Sungguh mengerikan. Xiao Chen di penginapan mendengar hiruk-pikuk di luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia melirik keluar jendela dan tidak dapat menahan perasaan sedikit bingung. Apa yang dilakukan orang-orang ini? Kalau bicara logika, kota Jianshui baru saja dikunjungi oleh bajak laut kemarin, jadi seharusnya tidak ada seorang pun yang datang ke sini lagi dalam waktu sesingkat itu. Dengan sedikit keraguan, dia perlahan menuruni tangga. Pemilik penginapan sedang sibuk membersihkan. Ketika dia melihatnya turun, dia langsung melangkah maju, membungkuk, dan memberi salam. "Tuan, Anda sudah bangun." Xiao Chen mengangguk, melirik keluar pintu, dan bertanya dengan lembut. "Apa yang terjadi di luar? Mengapa ada begitu banyak orang?" Pemilik penginapan itu segera menjelaskan sambil tersenyum. "Tuan muda, Anda belum tahu. Hari ini, penguasa kota Jianshui dan 8 penguasa kota lainnya melelang beberapa senjata sihir tingkat atas di depan umum. Saya dengar semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Semua orang yang datang ke sini hari ini ada di sini untuk menawar senjata sihir itu." Oh. Xiao Chen sedikit mengernyit, memikirkannya matang-matang dalam benaknya, dan tiba-tiba dia mengerti sesuatu. Tak heran ke-8 penguasa kota ini berkumpul untuk membangun kota air. Mereka pasti tidak datang ke sini hanya untuk mengenang masa lalu. Kalau dipikir-pikir lagi, dia sudah menghancurkan Ouyang Lai, jadi mustahil dia tidak tahu soal istana abadi Guangcheng, dan mustahil dia tidak bertindak. Jika memang begitu, maka 8 penguasa kota ini kemungkinan besar ada di sini untuk menangkapku. Mereka pasti tidak mengadakan lelang ini hanya untuk melelang senjata ajaib. Ini adalah perangkap yang dipasang khusus untuk menangkapnya. Namun, Xiao Chen tidak marah, malah sudut mulutnya sedikit terangkat. "Aku baru saja memeras otakku untuk memancing tuan muda keempat keluar, tapi aku tidak menyangka kau akan datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Cukup menarik. Apa katamu, tuan?" "Tidak apa-apa, aku mau keluar sebentar. Kamar tamu sudah tidak diperlukan lagi, kamu bisa melanjutkan urusan baru." Setelah selesai berbicara, Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melangkah keluar. Bosnya baru saja mengusir, tapi orangnya sudah menghilang. Seluruh kota Jianshui sekarang ramai dengan orang yang datang dan pergi, sementara di sisi lain, semuanya sedang dihidupkan kembali. Banyak biksu yang selamat mulai berjuang untuk wilayah dan mengolah rumah baru mereka. Bajak laut membawa kehancuran, tetapi juga membawa peluang baru bagi sebagian orang. Di pusat kota Jianshui, di alun-alun, sejumlah besar seniman bela diri telah berkumpul saat ini. Akan tetapi, kebanyakan orang hanya bisa bertahan di tepi jurang. Mereka yang benar-benar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan harus terlebih dahulu memverifikasi jumlah batu roh yang mereka miliki. 8 penguasa kota itu bukanlah orang bodoh. Mereka tidak akan mengizinkan orang yang tidak punya uang masuk dan menimbulkan masalah. Ketika waktu mencapai sekitar pukul 8, pelelangan resmi dimulai, dan penguasa kota Jianshui secara pribadi naik ke panggung untuk memulai pidatonya. "Dengan begitu banyak orang yang datang, sudah seharusnya kita bersikap sopan, dan 7 penguasa kota lainnya, termasuk anak buah Ruan Yuling, bersikap sangat waspada. Seluruh area lelang dikelilingi oleh para Master Super.
Begitu Xiao Chen muncul, pasti akan terjadi pertempuran besar. Dan orang-orang ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap Xiao Chen. Atau, bunuh saja dia secara langsung. Qiu Yiren dan anak buahnya bertanggung jawab atas pintu masuk pelelangan. Puluhan Master Super sudah bersiaga, siap bekerja sama dengan yang lain kapan saja. Qiu Yiren meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan mengamati kerumunan dengan mata indahnya, berharap menemukan guru istimewa yang membunuh keluarga Ouyang Lai. Pada saat ini, Xiao Chen perlahan mendekat. Melihat sosok Xiao Chen, Qiu Yiren terkejut dan langsung melangkah maju dengan cepat. Apakah Tuan Muda ada di sini hari ini? Xiao Chen meliriknya dan berkata dengan ringan. Jangan terlalu dekat denganku. Qiu Yiren sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti apa maksud Xiao Chen. Tuan, apa maksud Anda? Saya tidak begitu mengerti. Xiao Chen melangkah ke dalamnya. Karena akulah yang kamu cari. Apa? Tubuh halus Qiu Yiren bergetar, dan mata indahnya melebar. Xiao Chen sebenarnya adalah Master Super yang menghancurkan keluarga Ouyang Lai. Astaga! Itu sebenarnya dia. Aku menghabiskan sepanjang malam untuk menghubunginya, tapi aku bahkan tidak mengenali identitasnya. Tidak, sebenarnya dia seharusnya sudah memikirkan sesuatu sejak lama. Kekuatan Xiao Chen luar biasa, ini keraguan besar. Hanya saja, karena dia masih terlalu muda, dan pada awalnya, saya tidak menganggapnya terlalu serius. Aku hanya berpikir bahwa dia berada di tingkat kelima alam pembunuh dewa, dan tidak menyangka dia ada di arah itu. Dan tadi malam, ketika dia mengetahui bahwa dia telah menyingkirkan Ningxu, dia seharusnya memikirkan sesuatu. Tetapi saat itu, dia hanya peduli untuk menangkap Xiao Chen hari ini. Terlebih lagi, bawahannya tidak berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk membunuh Ningxu, jadi dia tidak memikirkannya. Baru pada saat inilah dia tiba-tiba terbangun. Xiao Chen adalah makhluk yang sangat kuat. Munculnya keberadaan ini di Istana Abadi Guangcheng memiliki makna yang sangat istimewa. Dia jelas bukan orang biasa, tetapi saya telah memilih untuk melupakannya. Tetapi setelah terkejut, Qiu Yiren dengan cepat bergegas maju dan berdiri di depan Xiao Chen. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Xiao Chen sedikit mengernyit. Mengapa? Karena. Qiu Yiren menggertakkan giginya. Dia tidak tahu mengapa dia berlari dengan amarah yang meluap-luap. Nalarnya mengatakan bahwa dia harus mencari seseorang untuk menjatuhkan Xiao Chen. Tetapi, tubuhnya malah berlari keluar dan berdiri di depan Xiao Chen, membujuknya untuk tidak masuk. Karena, ada jebakan di sini. Orang-orang kita ada di mana-mana. Jika kau masuk, orang-orang akan mati. Bab 480. Mengapa kamu menceritakan hal ini kepadaku? Xiao Chen menatap Qiu Yiren dengan acuh tak acuh. Qiu Yiren terkejut, lalu menggertakkan giginya, wajahnya sedikit panas, dan berkata, pun tak tahu. Tentu saja, dia tidak tahu mengapa dia melakukan ini kepada pria yang bahkan tidak dia ketahui namanya. Namun, Xiao Chen bisa melihat beberapa petunjuk. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku memberimu sedikit nasihat. Sebelum kau benar-benar jatuh cinta padaku, lebih baik kau pergi. Sungguh tragis bagi seorang wanita untuk jatuh cinta padaku. Setelah mengatakan ini, dia langsung berjalan ke tengah lapangan. Tuan muda. Qiu Yiren menggigit bibirnya pelan dengan gigi peraknya. Mungkinkah cinta dalam hidupnya yang bahkan belum dimulai hancur dalam sekejap mata? Tetapi Xiao Chen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Di aula lelang yang tertib di depan, sosok ini tiba-tiba muncul, tentu saja menarik perhatian banyak orang. Sungguh basis kultivasi yang kuat. Tuan kota ini bahkan tidak bisa melihat basis kultivasinya dengan jelas. Orang ini agak aneh. Mungkinkah dia adalah orang yang membunuh Tuan kota Ouyang? Jangan panik, temukan kesempatan yang tepat dan awasi dia. Semua orang mulai mengatur napas dalam-dalam, bersiap untuk menyerbu ke depan kapan saja, menyerbu ke depan dan menjatuhkan Xiao Chen. Adapun Xiao Chen, dia tidak membuang banyak waktu dengan mereka. Dia berjalan langsung ke tengah alun-alun, berdiri dengan gagah sambil meletakkan tangan di belakang punggungnya, dan menatap barang-barang lelang di peron. Itu semua adalah perlengkapan pengawal kerajaannya. Jelas saja ini semua dirampas dari ketujuh pembunuh itu. Siapa orang ini? Kenapa dia begitu kasar? Benar sekali. Kenapa dia berdiri di sini? Apa dia sudah gila? Apa dia tidak takut menyinggung para penguasa kota dengan mengganggu pelelangan? Akan tetapi,
Tidak peduli apa yang dibicarakan semua orang, Xiao Chen berdiri tegak dan tidak bergerak sama sekali. Pada saat ini, pasukan garnisun dari Istana Tuan Kota perlahan tiba di sini dan mengisolasi Xiao Chen dari yang lain. Pasukan penguasa kota datang. Anak ini akan celaka. Penguasa kota pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Semuanya, bersihkan area ini. Mengikuti perintah yang diberikan oleh Kapten Garnisun, semua orang yang hadir segera dievakuasi. Mereka tidak pergi terlalu jauh, hanya menonton pertempuran dari pinggiran. Lagi pula, semua orang sangat penasaran tentang apa yang akan terjadi pada Xiao Chen selanjutnya. Penguasa kota Jianshui segera datang. Wah, akhirnya kamu datang juga. Aku sudah lama menunggumu. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu bersikap sopan. Aku sudah lama mencarimu. Kau sangat sombong. Kau telah membunuh murid-murid Istana Abadi Guangcheng kami secara terbuka, dan sekarang kau berani bersikap sombong di sini, apakah kau tidak takut mati? Biar aku koreksi. Kalau kamu takut mati, kamu nggak akan datang ke sini. Lagi pula, yang mati belum tentu aku. Keluarkan tuan muda keempatmu dari sini. Aku tidak tertarik pada kalian bajingan. Perkataan Xiao Chen membuat penguasa kota Jianshui tertawa terbahak-bahak. Hahaha bocah, kau benar-benar sombong. Kau punya ambisi besar. Kau bahkan mengincar tuan muda keempat kita. Cukup menarik. Saat dia tertawa, wajahnya berangsur-angsur menjadi muram. Jangan khawatir. Kau akan bertemu dengan majikan keempat kami, tetapi hanya setelah kau tertangkap. Di tempat eksekusi. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan puluhan ribu pasukan garnisun kota Jianshui semuanya tiba. Mereka mengelilingi alun-alun menjadi 3 lingkaran dalam dan 3 lingkaran luar. Begitu padatnya sehingga seekor lalat pun tidak dapat terbang keluar. Setelah itu, 7 penguasa kota lainnya, bersama dengan anak buah Ruan Yuling, totalnya 17 orang kuat di atas alam pembunuh dewa tingkat kelima, berdiri dengan gagah di langit dan menghalangi jalur udara. Pertarungan itu begitu hebat, bahkan para seniman bela diri yang datang dari luar pun tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Ya ampun. Ada 17 master di atas level kelima alam pembunuh dewa. Apa salah anak ini? Kudengar wali kota-kota tetangga, Ouyang Lai, telah membasmi seluruh klannya kemarin. Mungkinkah orang ini adalah orang yang membasmi Ouyang Mansion? Ya ampun, pantas saja anak ini menarik perhatian banyak orang. Berani sekali dia membunuh seorang penguasa kota. Apalagi dia berani muncul di hadapan semua orang. Orang ini benar-benar orang yang kuat. Hebat. Aku sangat mengagumimu. Aku, Liu Neng, sekarang menyatakan bahwa mulai hari ini, dia adalah idolaku. Mengabaikan kerumunan di luar yang menyaksikan kegembiraan itu, penguasa kota Jianshui berkata dengan tatapan dingin. Sebelum kita mulai, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan? Xiao Chen berkata dengan tenang. Aku akan memberimu sedikit nasihat. Berlututlah dan segera menyerah, lalu cari tuan muda keempat dari rumah abadi Guangcheng. Aku tidak akan mengganggumu tentang masalah ini. Dia benar-benar keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Ayo, coba tangkap dia hidup-hidup. Kalau tidak bisa, bunuh saja dia. Ya. Atas satu perintah, puluhan ribu pasukan garnisun maju dengan seluruh kekuatan mereka. Ujung tombak di tangan prajurit memantulkan sinar dingin di bawah matahari. Xiao Chen tidak terburu-buru. Di atas langit, Qiu Yiren menggertakkan giginya, dan matanya yang indah menampakkan sedikit kekhawatiran yang mendalam. Tuan muda. Ujung pistol itu perlahan mendekati daerah sekitar Xiao Chen, 10 meter, 5 meter, 1 meter. Pada saat ini, hampir semua orang mengira mereka telah mengamankan kemenangan. Dan pada saat ini, Xiao Chen mendengus perlahan. Semburan energi spiritual meledak seketika di saat berikutnya. Dengan kekuatan super dahsyat, menghancurkan segalanya dengan kekuatan guntur. Energi spiritual meledak 360 derajat dan mengalir keluar, menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tombak di tangan prajurit itu hancur berkeping-keping, dan serpihan baja melesat keluar dengan kecepatan tinggi seperti peluru yang terbakar. Bang bang bang. Hanya dengan satu serangan acak ini, lebih dari 70% dari hampir 3.000 pasukan garnisun yang berdiri di 2 lantai paling dalam tewas di tempat. Mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sana, lebih padat daripada lantai. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap.
Satu persatu, mata mereka terbelalak dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Sialan. Kejam. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Bukankah orang ini agak terlalu abnormal? Aku rasa bahkan seorang kultivator di tahap awal alam pembunuh dewa tidak dapat mencapai kekuatan seperti ini, kan? Terlalu kuat. Kekuatan orang ini sungguh luar biasa. Bukan hanya para penonton, bahkan para petarung alam pembunuh dewa yang kuat, termasuk semua penguasa kota, menyipitkan mata mereka dan wajah mereka mulai berubah serius. Dan jantung Qiyu Yiren mulai berdetak kencang. Bersambung.